Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisa Ramadhani dari semester 6 dengan NIM F10512310111. Nah, di sini saya akan membahas mengenai soal TKA ataupun UN pada tahun 2018. Nah, dan ini pada mata kuliah e-learning. Baik, jadi di sini saya akan membahas Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anis Ramadhani dari Pendidikan Fisika semester 6 dengan NIM F10512310111. Di sini saya akan membahas mengenai soal UN ataupun TKA pada tahun 2018. Nah, di sini saya akan membahas dari nomor 8 sampai dengan nomor 16. Baik, yang pertama adalah nomor 8. Nah, di sini sudah tertera soal di mana dua bola digerakkan mendatar dengan kecepatan konstan tanpa gesekan secara bersamaan. Kecepatan bola 1 sama dengan 8 meter per sekon. Nah, di sini kalau kita tinjau, berarti kita ketahui bahwa kecepatan bola 1 adalah 8 meter per sekon pada sumbu X. Kemudian kecepatan bola 2 adalah 5 meter per sekon. Dan bola 2 dipercepat dengan percepatan total 20 meter per second kuadrat. Nah, maka kedua bola akan sampai pada titik C pada waktu yang sama. Di sini kita tulis bahwa S1 sama dengan S2, T1 sama dengan T2 karena tertera di sini bahwa waktu dan juga jaraknya adalah sama. Nah, dengan demikian terdapat beberapa pernyataan. Yang pertama, waktu yang diperlukan bola 2 sampai di titik C adalah 0,3 sekon. Kemudian saat kedua bola bertemu, kecepatan bola 2 lebih kecil daripada bola 1. Tinggi meja sama dengan 45 cm diukur dari lantai. Dan yang keempat, saat di titik C, kecepatan bola 1 lebih besar daripada bola 2. Nah, berdasarkan pernyataan yang benar berkaitan dengan peristiwa yang ada di soal ini adalah, nah jadi di sini kita adalah mencari dari yang mana sih pernyataan-pernyataan yang benar dari yang sudah terpaparkan itu. Nah, di sini ini yang ditanya adalah waktunya kecepatan kedua bola saat telah sampai di titik C, kemudian tinggi meja dari lantai. Nah, di sini kita tinjau dari bola 1, di sini dia mengalami gerak parabola. Nah, parabola berarti ada sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, untuk sumbu Y itu ke atas, untuk sumbu X-nya itu adalah mendatar. Oke. Nah, di sini untuk sumbu Y, kita ketahui bahwa adalah GLBB, di mana T-nya itu sendiri berubah. Maksud saya, ya ketinggiannya berubah, kemudian pada waktu misalnya dari waktu 1 detik dia berada di ketinggian keberapa, kemudian di waktu yang lain dia berada di ketinggian berapa, sehingga dia memiliki sifat yaitu GLBB. Kemudian pada sumbu X, pada sumbu X itu adalah GLB, sehingga untuk mengukur untuk menghitung jarak dari bola 1 ini sendiri adalah dengan jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Nah, untuk sumbu X itu yang lurus di sini ya, itu sumbu X. Kemudian untuk yang bola 2. Nah, bola 2 sendiri itu adalah sumbu X. Maaf nih, Y-nya mungkin belum saya hapus. Itu kita anggap sumbu X ya. Dia sebenarnya dia ada sumbu Y, tapi dia udah pasti sumbu Y-nya adalah 0 karena dia berada di dasar. Nah, di sini dia bersifat GLBB karena apa? Karena dia memiliki percepatan yaitu 20 meter per sekon, sehingga untuk menghitung jaraknya adalah kecepatan dikali tinggi dikali waktu ditambah 1/2 ditambah dikali percepatan dan juga waktu dipangkat 2. Nah, untuk mencari pernyataan benar, maka yang pertama kita akan mencari waktu sampai pada titik C. Nah, kita ketahui bahwa jarak dan waktu yang diperlukan kedua bola untuk sampai di titik C adalah sama, sehingga di sini kita bisa menggunakan rumus bahwa S1 sama dengan S2. Perlu kita ingat bahwa untuk kecepatan X1 itu sendiri merupakan GLB, sehingga kita bisa menggunakan hal tersebut untuk mengerjakan soal ini. Dan S2 adalah GLBB. Jadi di sini untuk rumus S1-nya kita pakai GLB, yang itu kecepatan dikali waktu, dan untuk jarak bola keduanya adalah kita menggunakan GLBB karena dia memiliki percepatan, yaitu
V0 2 dikali T ditambah 1/2 AT pangkat 2. Nah, di sini kita ketahui bahwa untuk kecepatan bola 1 ada 8T. Kita masukkan, terus di sini waktunya kita masih belum tahu ya, karena kita masih mencari waktu. Nah, kemudian untuk kecepatan awal dari bola 2 adalah 5 meter per second, kemudian ditambah 1/2 dikali 20 meter per second dikali waktu pangkat 2. Nah, di sini kita pindahkan ruas. Nah, jadi di sini 8 sama dengan 5 ditambah 10T. Kenapa seperti itu? Karena 20 dikali 1/2 itu jadi 10. Kemudian untuk 5-nya tetap 5, untuk 8-nya tetap 8. Baik, kita lanjut. Sehingga, nah kenapa di sini T-nya hilang? Karena itu dicoret dengan T yang ada di depan 5. Jadi, T yang awalnya ada di depan angka 8 itu kita coret. Selanjutnya, kita ketahui bahwa 5 ditambah 10T itu kan variabel yang berbeda, sehingga kita tidak bisa menambahkannya secara langsung, karena ini 10 dikali T. Jadi seharusnya 10 dikali T dulu baru bisa ditambah 5. Jadi kita pindahkan ruas, sehingga 8 dikurang 5 sama dengan 3, makanya di sini ada 3, sama dengan 10T. Nah, kemudian untuk T kita pindah ruaskan ke sebelah, sehingga kita dapatkan bahwa 3/10 second. Kenapa di situ ada second? Karena second yang di sini tidak tercoret, hanya satu saja yang tercoret, sedangkan dia pangkat 2 ya, jadi tersisa 1 second. Maksudnya sisa second gitu. Nah, 3/10 sendiri itu dibagi 10 sama 3 dibagi 10 sendiri itu memiliki hasil 0,3 second, yang dimana itu merupakan sesuai dengan pernyataan yang di nomor 1, yang dimana waktu yang diperlukan bola 2 sampai di titik C adalah 0,3. Karena kita simpulkan tersebut karena apa? Bola 1 dan bola 2 di sini sudah dinyatakan bahwa sampai pada titik C pada waktu yang sama, sehingga waktu bola 1 sama dengan bola 2 yaitu 0,3 second. Baik, berarti di sini pernyataan 1 adalah benar. Baik, lanjut. Kita mencari kecepatan bola saat mencapai titik C. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencari kecepatan bola 1, yaitu gerak parabola. Maka dia memiliki rumus, yaitu F1 sama dengan akar dari kecepatan pada sumbu di sumbu X pangkat 2 ditambah kecepatan pada sumbu Y pangkat 2. Maka di sini kita udah ketahui bahwa kecepatan pada sumbu X adalah 8 meter per second. Kemudian kita masih belum tahu nih untuk kecepatan pada sumbu Y-nya, sehingga kita harus mencari terlebih dahulu. Nah, untuk mencari sumbu Y itu kan yaitu VY sama dengan V0Y ditambah GT. Karena dia memiliki ketinggian ya. Baik, lanjut. Nah, kita ketahui di sini adalah VY adalah sumbu yang menghadap ke atas, yaitu garis lurus ke atas, dia tidak ke atas sehingga. Baik, kemudian kita lanjut pada nomor 9. Nah, di sini memiliki soal, yaitu perhatikan gambar koin uang logam yang terletak di atas piringan yang berputar dengan kecepatan sudut tetap 6 rad per second berikut ini. Nah, di sini ada piringan ya, kemudian ada koin. Nah, ini koinnya. Untuk jari-jari piringannya di sini 30 cm, untuk kecepatan sudutnya adalah 6 radian per second. Nah, massa koinnya adalah 0,1 kg dengan koefisien gesek statis adalah 0,40 dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Jarak maksimum koin dari porus putar agar koin tersebut tetap berputar bersama piringan adalah. Nah, jadi di sini kita mencari berapa sih jarak terjauh dari koin ini dengan dimana dia itu masih bisa mempertahankan posisinya untuk tetap berputar seirama dengan piringan. Jadi di sini kita ketahui bahwa pada gerak berputar itu memiliki gaya yang namanya gaya sentripegal dan juga sentrifugal. Sentrifugal adalah gaya yang
mengarah keluar, sedangkan sentrifugal itu adalah gaya yang mempertahankan ataupun mengarah ke pusat dari piringan ini, yaitu mempertahankan koin untuk tetap berputar. Maksudnya bukan untuk mempertahankan, tapi untuk gimana menarik koin itu tetap berputar ke arah pusatnya. Sehingga dengan kedua gaya tersebut, sentrifugal dan sentripegal, itu koin tetap terjaga pada lintasannya atau tidak keluar dari piringan ini gitu. Nah, sehingga kita ketahui di sini kecepatan sudutnya 6 radian per second, kemudian massa koinnya adalah 0,1 kg, kemudian gaya gesek statisnya 0,4 dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanya jarak maksimum koin dari poros agar koin tetap berputar bersama piringan atau kita tulis sebagai R. Kita tulis sebagai R ya. R. Nah, di sini kalau kita tinjau dari koinnya sendiri, ini ada pusat. Kita anggap ini pusat, tidak saya gambarkan piringannya, tapi hanya berfokus ke koin. Jadi ini koin, dia memiliki gaya netral, kemudian gaya berat, yaitu mengarah ke bawah. Gaya statis, gaya gesek statis, dan juga R yang kita tanya. Ini ada sentripetal. Nah, untuk sentripetal ini yang mengarah ke pusat. Oke. Jadi kalau kita tinjau untuk yang mana sih yang memiliki gaya yang negatif ataupun positif. Nah, jadi untuk gaya gesek ini sendiri itu memiliki gaya positif karena dia mempengaruhi koin ini sendiri untuk bergerak. Kemudian untuk beratnya juga adalah positif. Sehingga nanti kalau kita mencari total gaya adalah gaya gesek ditambah dengan gaya berat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pada gerak rotasi bekerja gaya sentripetal yang arahnya ke pusat rotasi. Permukaan piringan kasar sehingga agar koin tetap berputar bersama piringan, jarak koin dari pusat piringan adalah kita menggunakan rumus gaya sentripetal itu sendiri, yaitu Fs sama dengan Ma. Ini sama dengan hukum Newton sebenarnya. Cuman ini memang menjadi rumus dari gaya sentripetal itu sendiri. Nah, di sini untuk percepatan sentripetalnya kita bisa uraikan, yaitu kecepatan pangkat 2 per R. Nah, sehingga kita bisa ketahui untuk V-nya sendiri, kalau dalam gerak melingkar, itu adalah omega dikali dengan R, jari-jari. Jadi kita bisa uraikan lagi, gaya sentripetal sama dengan massa dikali dengan omega dikali R pangkat 2 per R. Oke, di sini kan R-nya ada 2 ya. Nah, kalau kita uraikan lagi dia jadi omega kuadrat dikali R kuadrat per R. Nah, untuk R bisa kita coret. Untuk R kita bisa coret sehingga akan menjadi Fs sama dengan M dikali omega kuadrat dikali R. Nah, kan di sini Fs ya, itu adalah, jadi kita lihat dari tinjauan tadi, bahwa ada beberapa gaya yang mempengaruhi koin itu sendiri. Yang pertama adalah gaya gesek. Gaya gesek statis. Kemudian massa, yaitu berat. Maksud saya ada gaya gesek dan juga berat yang kita uraikan menjadi massa dikali G dan sama dengan massa dikali omega kuadrat dikali R. Lanjut. Nah, kemudian kita pindahkan ruas dari R ini sendiri. Kita pindahkan ruas. Di sini M sudah kita coret karena sama massanya, massa koin. Kita coret saja. Kemudian R sama dengan R sama dengan gaya gesek statis dikali gravitasi per omega kuadrat. Karena R-nya kita pindahkan itu ya. Pindahkan ruas sehingga M dikali G-nya di atas, W-nya di bawah atau omega-nya di bawah. Nah, kita substitusikan dari nilai-nilai yang sudah kita ketahui tadi bahwa gaya geseknya adalah 0,4, kemudian gaya gravitasinya adalah 10 dan omeganya adalah 6 radian per second kuadrat.
Sehingga jika kita kalikan itu dapat 4 meter per second kuadrat per 36 radian kuadrat per second kuadrat. Sehingga jika kita bagikan itu menjadi 0,11 meter. Sama dengan jika kita konversikan ke sentimeter, di sini kan sentimeter ya untuk satuannya. Jadi 11 cm. Di sini kenapa sisa meter aja? Karena secondnya sudah kita coret. Ini sebandingnya secondnya. Radiannya itu sudah tidak ada karena dia bukan kecepatan dari kecepatan sudut itu sendiri. Radian itu ada pada besaran kecepatan sudut. Oke. Baik, kita lanjut ke pembahasan nomor 10. Nah, di sini kita disuguhkan gambar dua bola bermassa 2M dan M yang bertumbukan berikut ini. Nah, di sini kita ketahui yang pertama baik, kita lanjut ke pembahasan nomor 10. Di sini kita sudah disuguhkan gambar di mana terdapat dua bola ya, dua bola. Nah, di sini bermassa 2M dan juga M bertumbukan berikut ini. Nah, ini sebelum bertumbukan, gambar sebelum bertumbukan. Kalau yang di sini adalah gambar saat bertumbukan, dan di sini adalah gambar setelah bertumbukan yang dimana kita lihat arahnya adalah mengikuti arah arah bola yang 2M. Jadi M1 ini dia ikut dengan 2M. Nah, dari pernyataan-pernyataan berikut ini yaitu yang pertama, koefisien restitusi sama dengan 0, jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan sama besar, kecepatan benda bermassa 2M sebelum dan sesudah tumbukan tetap, energi kinetik total kedua benda tetap. Nah, dasar pernyataan yang benar jika jenis tumbukan kedua bola merupakan tumbukan tidak lenting sama sekali adalah, nah jadi udah kita ketahui nih. Yang pertama, tumbukan yang terjadi pada kedua bola adalah tumbukan tidak lenting sama sekali, sehingga yang kita ketahui bahwa koefisien restitusinya sama dengan 0. Jadi kita udah dapat jawaban di sini bahwa pernyataan nomor 1 itu benar, koefisien restitusinya sama dengan 0. Nah, lanjut pada saat bola bertumbukan. Nah, di sini kita lihat pada saat bola bertumbukan, bola 2M dan juga bola M. Nah, saat terjadi tumbukan diterapkan hukum kekalahan momentum dengan rumus PB1 dengan PB2. Maka, pada saat bola bertumbukan, momentum dari kedua bola adalah sama. Karena ini adalah kekalahan momentum. Kekalahan momentum berarti momentum pada saat mereka bertumbukan adalah sama. Maka, pernyataan dari poin 2 adalah benar. Jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan sama besar. Oh, sorry. Nah, kita lanjut. Setelah tumbukan. Nah, setelah bertumbukan, pada kasus ini diketahui bahwa bola mengalami pertumbukan tidak lenting dengan sempurna, sehingga pada saat setelah bertumbukan, kecepatan bola A dan B adalah sama dan memiliki arah positif untuk bola A dan negatif bagi bola B. Karena apa? Bola B, kita anggaplah ya, yang kecil ini adalah bola B dan yang besar ini adalah bola A. Nah, pada awalnya di sini, bola B itu tidak memiliki arah kecepatan, sedangkan bola A yang besar ini memiliki arah kecepatan. Namun setelah pertumbukan, di sini kita ketahui bahwa bola B itu mengikuti arah dari bola A. Nah, sesuai dengan pernyataan, dengan demikian setelah pertumbukan kecepatan bola A ditransfer pada bola B, sehingga kecepatan awal benda A sebelum dan sesudah tumbukan itu berbeda. Nah, untuk rumusnya sendiri kita tahu di sini rumus tumbukan tidak lenting sempurna itu M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 kali V aksen. Pernyataan nomor 3 kita simpulkan bahwa salah karena di sini 3 menyatakan kecepatan benda bermassa 2M sebelum dan sesudah tumbukan tetap. Tidak ya, karena kecepatannya sudah ditransfer ke bola B atau bola M. Kemudian yang keempat, karena kecepatan sebelum dan setelah bertumbukan memiliki kecepatan yang berbeda, maka energi kinetik pada bola berubah. Nah, jika kecepatan dari bola itu berubah, maka energi kinetiknya sudah pasti berubah. Karena kita ketahui
bahwa rumus dari energi kinetik sendiri itu adalah 1/2 mv kuadrat. Nah, V-nya di sini kan sangat berperan besar ya. Jika dia mengecil, maka energi kinetiknya ikut mengecil. Jadi, pernyataan nomor 4 ini adalah salah, sehingga pernyataan yang benar adalah untuk pernyataan 1 dan 2. Baik. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 11. Nah, di sini kita sudah disuguhkan oleh gambar penampang lintang sayap pesawat terbang yang luasnya 40 meter kuadrat. Luasnya 40 meter kuadrat ya. Nah, sini kita ketahuinya. Kemudian, gaya angkat pesawat terbang menyebabkan kelajuan aliran udara di bagian atas sayap sebesar 250 meter per second dan kelajuan udara di bagian bawah sayap sebesar 200 meter per second. Jika kerapatan udara adalah 1,2 kg meter kuadrat per meter kubik, besar gaya angkat pesawat adalah. Nah, jadi di sini kesimpulannya kita ketahui bahwa tekanan di ini bukan P ya, ini harusnya V. V, kecepatan 1 itu adalah 250 meter per second, dan kecepatan 2 adalah 200 meter per second. Sedangkan untuk massa jenis udaranya adalah 1,2 kg per meter kubik. Nah, untuk besar penampang sayapnya itu sendiri adalah 40 meter kuadrat. Nah, yang ditanya, berapa besar dari gaya angkat pesawat? Baik, kita masuk. Untuk gaya angkat pesawat sendiri itu memiliki rumus FA sama dengan delta P dikali A. Jadi di sini delta P dikali A kita uraikan, maka P2 dikurang P1 dikali dengan A. A itu adalah luas penampang tadi. Nah, sehingga di sini kan kita masih belum mengetahui ya tekanan dari P1 dan juga P2. Kita baru mengetahui untuk kecepatannya saja. Kecepatan 1 dan kecepatan 2. Dan juga untuk luasnya serta massa jenis. Sehingga kita bisa menggunakan hukum Bernoulli pada pembahasan soal ini. Nah, di sini kita ketahui hukum Bernoulli sendiri memiliki rumus P1 ditambah PGH1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat ditambah P2 ditambah PGH2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat. Nah, di sini kita ketahui bahwa untuk ketinggian dari P1 ataupun H1 kita tulis di sini H1, ini H2 itu adalah kurang lebih sama. Jadi kita hitung saja bahwa adalah 0. Jadi kita bisa coret untuk PGH-nya atau rho GH-nya. Sehingga akan kita peroleh persamaan hanya P1 ditambah 1/2 rho V kuadrat sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat. Oke, kalau kita pindahkan ruas untuk 1/2 PV-nya, kita peroleh P2 dikurang P1 sama dengan 1/2 rho V1 kuadrat dikurang 1/2 rho V2 kuadrat. Oke. Nah, karena kecepatannya sendiri itu sama ya. Bukan, karena di sini massa jenis udaranya itu sama. Jadi kita kumpulkan menjadikan 1 sehingga jadi 1 saja. Kemudian untuk P2 kecepatan satunya dikurang dengan kecepatan 2. Karena kita lihat di sini kecepatan satunya itu lebih besar daripada kecepatan P2. Nah, lanjut. Sehingga kita substitusikan seluruh nilai yang kita ketahui, yaitu 1/2 dikali 1,2 kg dikali 250 meter per second kuadrat dikurang 200 meter per second kuadrat. Nah, di sini kita peroleh 0,6 hasil dari 1/2 dikali 1,2. Kemudian di sini 250 kuadrat kita peroleh 62.500 meter kuadrat per second kuadrat dan 200 kuadrat kita peroleh 40.000. Nah, kita hitung secara matematis. Maka 62.500 dikurang 40.000 adalah sisa 22.500. Nah, di sini kita tuliskan secara langsung bahwa itu adalah delta P-nya. Delta P dari P2 dikurang P1. Sehingga 13.000
Di sini kalau 0,6 dikali 22.500 itu kita peroleh 13.500 kg per meter second kuadrat atau 13.500 PA. Nah, kita cari besar gaya angkat pesawatnya. Nah, kita peroleh tadi kan di sini rumusnya FA sama dengan delta P dikali A. Kita sudah peroleh nilai delta P-nya. Kita masukkan, kita substitusikan, maka setelah itu kita peroleh. Nah, 13.500 dikali 40 meter kuadrat itu adalah nilai luasnya, maka kita peroleh adalah 540.000 kg meter per second atau sama dengan 540 Newton. Kita lanjut ke pembahasan nomor selanjutnya. Oh, ini terulang ya. Oke. Di sini pembahasan nomor 13. Yang dimana seseorang naik tangga homogen yang disandarkan pada dinding vertikal licin dengan sudut kemiringan tertentu seperti tampak pada gambar. Nah, ini kita ketahui. Berat tangga 300 Newton dan berat orang 700 Newton. Jika orang tersebut naik sejauh 3 meter sesaat sebelum tangga itu tergelincir, koefisien gesekan antara lantai dan tangga adalah. Nah, di sini kita ketahui terlebih dahulu. Tinggi dinding pertama adalah 4 meter. Kemudian jarak dinding ke tangga, sumbu X-nya. Jarak dari dinding ke tangga ini adalah 3 meter. Berat orangnya 700 Newton. Kemudian berat tangganya 300 Newton. Dan untuk orang ini sudah naik sejauh 3 meter. Sebelum tergelincir. Ingat ya, sebelum tergelincir. Maka ditanya, maka koefisien geseknya antara lantai dan tangga adalah, oke, kita masuk. Sini kita tinjau terlebih dahulu untuk gambarnya. Nah, mungkin kita cari terlebih dahulu panjang tangganya. Kita pakai rumus trigono, di mana di sini kalau misalnya kita mencari C adalah akar A pangkat 2 ditambah akar B pangkat 2, sehingga kita substitusikan untuk panjang tangganya itu adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat adalah 5 ini singkat ya. Jadi kalau dijabarkan itu 3 pangkat 2 adalah 9 ditambah 4 pangkat 2 16 itu adalah 25. Kemudian di sini akar. Jadi jika kita akarkan menjadi 5. Nah, kita tinjau untuk tangganya sendiri. Ini A, kita tulis ini B. Kemudian ini adalah gaya normalnya. Gaya normal tapi cos karena dia berada di bawah sudut. Nih, ini kan sudutnya. Ini dia di bawah. Jadi cos, ini sin di depan sudut. Nah, di sini untuk orangnya tidak saya kasih gambar. Tapi di sini adalah orangnya, di mana terdapat gaya berat. Kemudian di sini ada berat yang cos dan juga ada berat dari tangganya. Nah, sini kita ketahui bahwa sin theta di sini kita peroleh 4/5 dan cos theta-nya adalah 3/5. Sehingga untuk ini kan masih diam ya. Gayanya masih diam, kita menggunakan hukum Newton 1 tinjauannya sehingga delta F sama dengan 0. Kenapa pakai ini? Karena ini diam, tangganya masih diam di sini. Oke, untuk N kita tinjau, sudah kita tinjau tadi untuk gaya-gaya yang ada pada tangga ini. Yang pertama adalah N, gaya netral, gaya normal, kemudian gaya berat orang dan juga gaya berat tangga sama dengan 0. Sehingga gaya netralnya itu kan kita sudah tahu bahwa gaya normal adalah sama dengan gaya berat. Jadi kita pindahkan gaya normal sama dengan ini gaya normal lantai ya, sama dengan berat orang ditambah dengan berat tangga, sehingga gaya normalnya adalah 1000 Newton. Nah, di sini kita disclaimer, gaya yang berputar searah jarum jam bertanda negatif dan yang berlawanan arah jarum jam itu bertanda positif. Oke, sehingga
Di sini kita akan mencari torsi dari tangga ini sendiri. Pertama kita mungkin cari torsi dari lantai. Torsi lantai yaitu L dikali G normal cos theta. L-nya yang kita ketahui bahwa itu adalah 5 panjang tangganya. Ya, panjang tangganya 5 meter. Kemudian untuk gaya normalnya 1000 Newton dikali 3/5. Di sini kita sudah cari tadi cos theta-nya 3/5. Sehingga jika kita kalikan menjadi 3000 Newton meter. Nah, kemudian torsi untuk berat tangga itu 1/2 L dikali W tangga cos theta. Nah, kita substitusikan nilai-nilainya jadi 5 kali 300/2 dikali 3/5 menjadi 450 Newton Nm. Lanjut, untuk torsi berat orangnya, yaitu L dikurang 3 dikali W0 cos theta. W0, W orang atau berat orang cos theta. Di sini kenapa L dikurang 3? Karena yang kita ketahui tadi dia sudah naik ke sejauh 3 meter. Sejauh 3 meter, sedangkan panjang dari tangganya ini adalah 5 meter. Nah, jadi 5 meter dikurang 3 meter dikali 700 Newton dari W orang, 3/5 sama dengan 840 Newton meter. Nah, di sini kita cari, jadi kita udah dapat torsi gaya normal lantai, torsi berat orang, torsi tangga, torsi orang, kemudian kita cari torsi dari LF-nya. Di sini kita cari L dikali F sin theta. LF nih maksudnya gaya gesek ya, torsi dari gaya geseknya sendiri. Nah, jadi kita ketahui panjang tangganya 5 meter dikali konstanta koefisien dikali 1000 dikali 4/5. Kita peroleh bahwa 4000 koefisien Nm. 4000 pi. Nah, pada gerak rotasi itu kan berlaku sigma T sama dengan 0. Ya, sigma torsi itu tegangan. Apa ya? Jadi kita kan sudah peroleh tadi nilai-nilainya. Kita substitusikan. Kenapa ini jadi kurang? Karena karena torsi dari lantai inilah yang mempertahankan tangga ini tetap berdiri gitu. Sedangkan untuk torsi orang ini berlawanan arah. Searah jarum. Berlawanan arah jarum jam. Kemudian untuk yang T orangnya juga itu berlawanan arah jarum jam, sehingga itu negatif ya. Untuk gaya geseknya juga, gaya geseknya itu berlawanan arah jarum jam. Di sini pernyataannya salah ya. Jadi yang searah jarum jam itu positif, yang berlawanan arah jarum jam itu negatif. Oke. Sehingga kita kalau masukkan semuanya, di sini ada 3450, 840, 4000. Kita peroleh 4000 pi sama dengan 1710. Oke, kita hitung pi-nya sama dengan 1710 dibagi 4000. Kita peroleh bahwa koefisiennya adalah 0,43. Baik, kita lanjut lagi untuk ke pembahasan nomor 14. Nah, di sini ada bidang homogen, seperti pada gambar. Koordinat titik berat benda terhadap titik 0 adalah, jadi yang ditanya adalah koordinat dari titik berat benda terhadap titik 0, ini titik 0. Nah, kita tinjau untuk
apa namanya ini? Bangunannya, bidang homogennya. Nah, di sini ada bidang 1 dan juga bidang 2. Kita pisah saja, ini bidang 1, ini bidang 2 yang segitiga karena bidangnya itu berbeda jenis. Itu. Nah, kemudian untuk yang bidang 1 kita ketahui di sini kita ambil titik pusatnya. Titik pusatnya adalah jika kita silangkan seperti ini. Titik pusatnya adalah 2. Ini 2 ya. Karena dari selisih 4 nih. Gimana ya menjelaskannya? Kenapa dia titik pusatnya adalah 2? Karena kan dari 0 ke 4 adalah 4. Jika kita dibagi 2 adalah 2. Untuk 4 sendiri itu di sini dia sudah seperti urutannya 2, 4, 6, 8. Di sini tidak tertulis 4. Tapi kita ketahui bahwa itu adalah 4 karena pas di tengah. Lihat ini. Dia pas di tengah. Berarti susunannya 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita ambil di situ adalah 4. Nah, yang untuk bangun selanjutnya, bidang yang selanjutnya adalah segitiga. Di sini kita tarik garis juga. Nah, garis. Nah, kita peroleh bahwa titik tengahnya adalah 5. Kenapa 5? Karena di sini adalah untuk jarak antar bidang ini dari sini ke sininya adalah sepertiga. Kenapa sepertiga? Karena kita tahu di sini dari 4 ke 7 selisihnya adalah 3. Ya, 4 dan 7 adalah 3. Sedangkan untuk jaraknya ini sendiri dia sepertiganya seperti itu di sini. Nah, kan di sini 4, 5, 6, 7. Dari ketinggian 3 itu dia hanya sepertiganya saja. Maka kalau kita kali 3, selisih dari 4 sampai 7 itu 1. Seharusnya ini tingginya 1 gitu. Jadi kita peroleh bahwa titik pusatnya adalah 5. Nah, untuk titik tengahnya masih sama, 4. Jadi, kita tinjau dari bangunan 1 terlebih dahulu untuk mencari X1-nya. Ataupun sumbu X pada bidang 1. Nah, kita sudah peroleh, itu adalah 4 dan 2. Jadi, 4 dibagi 2 sama dengan 2 cm. Kemudian untuk sumbu Y-nya, kita peroleh adalah 2. Dan ini di bagian ini di atasnya itu 6. Ini ya, 6. Dan ini 2. Jadi karena dia ada batas atas dan batas bawah, jadi 6 dikurang 2. Kita ambil selisihnya. Berarti 2 ke 6 itu kan ada 4 ya. Nanti berarti dibagi dengan 2 titik pusatnya. Sehingga jika kita hitung akan diperoleh 2 ditambah dengan 2. Kenapa 2? Di sini kan 6 dikurang 2 itu 4, dibagi 2 sama dengan 2. Jadi kalau kita tambahkan menjadi 4 cm. Nah, kemudian kita mencari luas dari bidang 1 ini. Kita ketahui ini adalah persegi panjang ya, persegi 4. Persegi 4, sehingga untuk mencari luasnya adalah sisi dikali sisi. Kita peroleh untuk luas bidang 1 adalah 4 dikali 4 cm sama dengan 16 cm kuadrat. Oke, lanjut ke bangun 2. Bangunan kedua ini yang segitiga. Kita peroleh untuk pada sumbu X. Nah, untuk sumbu X-nya itu adalah 4. Nih, 4 batas bawahnya. Kemudian sepertiga. Sepertiga ini jaraknya. Jarak ke titik pusat. Ya, jarak ke titik pusat. Kemudian kita peroleh di sini ada 7 selisih 4. Batas di sini adalah batas dari 4 ke 7. 7 dikurang 4 sama dengan 4 ditambah 1. Kenapa 4 ditambah 1? Karena 4 ditambah 7 banding 4 adalah 3. Nah, 3 dikali sepertiga kita dapat 1. Sehingga jadi 5 cm. Selanjutnya adalah bagian sumbu Y. Kita lihat batas sumbu Y. Itu ada 2 ditambah 6 dikurang 2. Masih sama ya. Sehingga kita peroleh adalah 4 cm. Kita lanjut.
Nah, untuk kita mencari luasnya sendiri itu kita menggunakan rumus dari segitiga, di mana A bidang 2 adalah 1/2 alas dikali tinggi segitiga. Nah, kita udah ketahui tinggi segitiganya sendiri adalah selisih ini tadi, 4/7 berarti 3 cm. Nah, untuk tingginya itu 8, karena dari 0 ya ke 8 itu 8 cm. Sehingga untuk luasnya sendiri adalah 1/2 dikali 8 dikali 3 sama dengan 12 cm. Kita cari titik berat di sumbu X. Nah, kita cari titik beratnya dengan rumus XP sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 per A1 tambah A2. Kita udah dapat angka-angkanya tadi. Nilai luasnya adalah 16, kemudian untuk X-nya adalah 2, X1 ditambah nilainya 12. Kemudian untuk X-nya 5 per 16 tambah 2. Kita langsung hitung aja, akan dapat 92 per 28. Jika dibagi jadi 3,2 atau kita bulatkan menjadi 3,3 cm. Selanjutnya kita mencari yang sumbu Y. Sumbu Y. A1 Y1 tambah A2 Y2 per A1 tambah A2. Kita masukkan saja semuanya nilai-nilai yang sudah kita dapat dan kemudian kita peroleh 112 per 28. Maka kita peroleh adalah 4 cm. Jadi titik koordinatnya adalah 3,3 dan 4. Berarti di sini yang jawabannya yang benar adalah yang C. Baik, kita lanjut ke yang nomor 15. Ya. Nah, untuk nomor 15 ini kita sudah dipaparkan oleh 4 gambar. Dan kita ketahui bahwa konstanta tiap pegas adalah K, N per M. Nah, yang ditanya adalah urutan konstanta total dari nilai besar ke kecil. Nah, kita ketahui di sini ada pegas seri dan juga pegas paralel. Sehingga untuk mencari konstantanya itu ada rumusnya masing-masing, yaitu untuk seri 1/Ks ditambah 1/K1 ditambah 1/K2 dan seterusnya. Untuk pegas paralel adalah Kp, tinggal ditambahkan saja K1 tambah K2 tambah seterusnya. Nah, ini untuk gambar yang pertama itu adalah yang saya lingkari adalah gambar pegas seri. Jadi yang selain pegas ini adalah pegas paralel. Nah, kita harus satukan ini dulu untuk menjadikannya paralel, jadi ditambah. Nah, di sini kita langsung aja substitusikan. Kita ketahui bahwa untuk paralel itu kan K1 tambah K2, K3, dan seterusnya. Jadi kita umpamakan ini K1, sebelah sini, ini K2. K2 ini kita perlu satukan terlebih dahulu menjadi satu pegas menggunakan rumus K seri. Di sini dia berbeda dengan yang ini. Jadi di sini kita langsung aja K dikali K. Yaitu maksudnya adalah nilai konstanta ini dikali konstanta ini per K ditambah K. Oke. Jadi 1 dikali 1 itu 1 per 1 tambah 1 itu 2. Jadi kalau kita balik nih. Ini 2 per 1. 1 per 2. 1, ini sudah tidak perlu dibalik ya. 1 per 2 itu 0,5 seperti yang tertera ditambah K. Jadi kalau kita tambahkan semuanya jadi 2,5 K. Nah, selanjutnya adalah gambar 2. Di sini ada juga rangkaian seri. Jadi kita langsung aja paralel, kita baru bisa meninjau yang di atas ini ya. Yang di bawah ini kita abaikan terlebih dahulu. Jadi kalau kita masukkan ke rumus paralel itu K ditambah yang seri. Itu 1/K, ini karena langsung dibalik aja, jadi langsung K dikali K per K ditambah K. Jadi, dan ini pun sama ya. Jadi K ditambah 0,5 sama dengan 1,5K. Nah, baru kita satukan dengan total. Ini ya cari total dengan pegas yang di bawah. Kita sebut dia sebagai pegas yang keempat. Jadi K totalnya adalah K
karena dia seri, karena ini tadi kan sudah digabung ya antara 3 pegas ini, jadi dia seri menjulur ke bawah. Jadi kita menggunakan rumus seri. Jadi K, ini angka yang ini K dengan nilai KP dikali KP per K ditambah KP. Jadi K dikali 1,5K per K ditambah 1,5K sehingga sama dengan 1,5K pangkat 2 per 2,5K yaitu 0,6K. Nah, selanjutnya itu ada gambar ketiga. Ada 3 yang paralel, kita langsung saja jumlahkan jadi 3K. Kemudian kita totalkan dengan yang di bawah, yaitu sudah menjadi seri ya, karena sudah kita gabungkan. Dengan rumus yang sama, kita peroleh 0,75K. Nah, selanjutnya itu gambar yang keempat, itu ada 2 paralel, kemudian paralel, tinggal saja langsung kita masukkan di sini, menggunakan seri, ditambah dengan yang seri juga. Ya. Jadi kita peroleh 4K kuadrat per 4K sama dengan K. Jadi secara berurutan nilainya adalah yang terbesar ya, dari nomor 1 2,5K, kemudian nomor 4 1K, nomor 3 0,75K, dan nomor 2 0,6K. Nah, selanjutnya adalah pembahasan nomor 16. Di sini pernyataan yang benar tentang sifat gelombang cahaya adalah gelombang cahaya. Nah, kita cari dulu untuk sifat-sifat gelombang cahaya itu seperti apa. Di sini sudah ada. Nah, kita ketahui bahwa gelombang cahaya itu merupakan gelombang transversal. Nah, di sini dia menyebutkan di soal bahwa merupakan gelombang longitudinal. Berarti ini salah. Pernyataan ini salah, tidak sesuai dengan sifat-sifatnya. Terus, sifat-sifat gelombang cahaya itu tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Sedangkan di sini ditulisnya memerlukan medium dalam perambatannya. Jadi, nomor 1 dan nomor 2 bisa kita eliminasi karena nomor 3 bisa kita eliminasi karena tidak sesuai. Selanjutnya dapat mengalami refleksi atau pemantulan. Di sini apakah ada refleksi? Tidak ada, berarti tidak termasuk. Kemudian dapat mengalami refraksi atau pembiasan. Nah, di poin kedua dapat mengalami pembiasan, berarti ini masuk sebagai sifat dari gelombang cahaya. Selanjutnya dapat mengalami difraksi, nomor 4. Dan dapat mengalami polarisasi, nomor 5. Berarti jawabannya adalah secara berurutan 2, 4, dan 5, yaitu E. Baik, sekian dari saya mengenai penjelasan. Mohon maaf apabila ada salah dalam penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.